Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hermawan dengan NPM Mahir 0045. Dan saya Enggar Demal Hadiah dengan nomor MPN akhir 049. Kami akan membahas mengenai ergonomi dari Museum Surabaya. Yang pertama, profil Museum Surabaya. Museum Surabaya berlokasi di Gedung Siola, yang merupakan museum kota yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan edukasi sejarah dalam perkembangan Surabaya. Gedung ini sendiri adalah bangunan cagar budaya peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada awal abad ke-20 dan pernah menjadi pusat perbelanjaan modern paling bergengsi di Surabaya. Pemanfaatan gedung bersejarah ini sebagai museum mencerminkan upaya pelestarian warisan arsitektur sekaligus memori kolektif kota. Koleksi Museum Surabaya mencakup arsip foto, dokumen, peta, artefak, serta benda-benda keseharian yang merekam dinamika kehidupan masyarakat Surabaya dari masa kolonial, masa perjuangan kemerdekaan, hingga perkembangan kota modern. Penataan ruang pamer disusun secara tematik dan kronologis, sehingga pengunjung dapat memahami perubahan sosial, ekonomi, dan budaya kota secara runtut. Informasi disajikan melalui panel visual, ilustrasi, dan narasi singkat yang mudah diakses oleh berbagai kalangan. Eye level di Museum Surabaya ini, eye level adalah aspek ergonomi penting agar pengunjung dapat melihat koleksi dan tulisan dengan nyaman. Tinggi mata rata-rata pengunjung dewasa biasanya sekitar 145 sampai 155 cm dari lantai saat berdiri. Ini merupakan titik pusat untuk teks besar atau panel naratif museum. Di Museum Surabaya ini memiliki tinggi eye level di 150 cm dari lantai. Untuk teks naratif atau penjelasan kurang lebih 120 sampai 160 cm dari lantai. Detail objek di Pinterest diletakkan demikian rupa agar bagian tengahnya center berada di dekat 145 sampai 155 cm. Jarak nyaman antar pengunjung dengan objek tergantung dari ukuran dan jenis artefak. Panel teks dan artefak kecil idealnya sekitar 1 meter sampai 2 meter agar tulisan dapat dibaca tanpa menunduk terlalu lama. Artefak besar seperti diorama idealnya bisa dilihat dari 2,5 meter sampai 4 meter agar pengunjung dapat menyerap komposisi visual secara utuh. Jarak pandang nyaman manusia dengan objek di Museum Surabaya ini, yang pertama objek tulisan seperti teks itu 100 cm dari orang ke objeknya, objek artefak 100 cm sampai 100 cm, untuk diorama besar 150 sampai 200 cm. Museum sejarah seperti Siola ini seringkali membutuhkan waktu kunjungan yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 45 menit, sehingga perlu memperhatikan area istirahat, menyediakan tempat duduk di dekat ruang narasi panjang atau diorama besar, supaya pengunjung tidak cepat lelah. Dudukan dapat ditata di area transisi sebagai jeda visual antara zona museum. Ergonomi interior menurut literatur menunjukkan bahwa area duduk di museum membantu pengunjung memecah sesi berdiri panjang dan mempertahankan fokus. Di Museum Surabaya disediakan tempat untuk istirahat. Letak tempat istirahat berada di tengah dan juga di akhir dari museum. Tanda merah di denah itu merupakan tempat istirahat. Untuk bagian rak display itu harus mempertimbangkan ukuran pengunjung. Tinggi dasar dari bitrate idealnya tidak terlalu tinggi agar artefak kecil dapat dilihat tanpa perlu menunduk terlalu dalam atau terlalu tinggi. Studi ergonomi menunjukkan ukuran yang rendah sering berada di kisaran 80 sampai 90 cm untuk kenyamanan hampir semua pengunjung. Objek kecil yang membutuhkan fokus visual detail diletakkan sedekat mungkin ke eye level, sedangkan objek tinggi atau besar dapat didukung oleh floor space yang lebih luas. Interest tinggi perlu memperhatikan aspek jarak pandang dengan ideal sudut dari pandangan 30 derajat ke atas dan ke bawah. Ini selaras dengan prinsip antropometri.
museum sejarah dengan alur kronologis seperti Siola perlu memerlukan signet yang memudahkan navigasi. Di museum ini menggunakan beberapa penanda seperti directional stick di titik awal setiap zona waktu sejarah, dan ada lambang pintu masuk, ada juga pena, terus ada signet kronologis urutan dengan kode warna atau simbol yang konsisten, warna hijau, putih, dan juga emas. Untuk tingginya itu 180 sampai 200 cm, mudah terlihat dari jarak jauh di ruang museum. Kemudian demografi pengunjung dari museum berasal dari latar belakang yang beragam dengan dominasi masyarakat lokal kota Surabaya dan sekitarnya. Kelompok usia pengunjung umumnya berada pada rentang 15 sampai 45 tahun yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan dewasa. Dari sisi pendidikan, mayoritas pengunjung memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki ketertarikan pada sejarah, budaya, serta perkembangan kota. Kunjungan sering dilakukan secara berkelompok, baik dalam rangka kegiatan sekolah, tugas akademik, komunitas, maupun kunjungan keluarga. Ergonomi psikologis dan juga perilaku pengunjung dari museum. Pola perilaku orang-orang yang mengunjungi museum sejarah cenderung lebih reflektif dan naratif karena pengunjung tidak hanya melihat benda, tetapi juga berusaha memahami alur peristiwa masa lalu. Pengunjung biasanya bergerak mengikuti kronologi ruang dari periode awal hingga periode berikutnya, sehingga sirkulasi bersifat linear dan berurutan. Untuk persepsi ruang di museum ini, ruang museum lebar dengan ceiling yang rendah memberi persepsi intim dan serius. Pengunjung merasa lebih dekat dengan objek museum sehingga fokus pada narasi sejarah meningkat. Tekanan vertikal dari ceiling rendah dapat membangun suasana reflektif dan emosional. Ini untuk museum sejarah sangat cocok dengan penataan pencahayaan yang baik, ruangan jadi lebih hidup. Faktor kelelahan dan juga kejenuhan pengunjung. Museum Surabaya ini cukup luas jika hanya untuk berdiri dan juga melihat-lihat. Maka dari itu disediakan kursi duduk untuk pengunjung beristirahat. Kursi disebar di beberapa area, di area 3 pertengahan dan juga area 5 bagian paling akhir dari museum. Saat kami berada di museum ini, kami tidak merasakan kejenuhan sama sekali. Ini dikarenakan alur pameran yang tidak monoton, tidak terlalu panjang, informasi yang diberikan tidak dilebih-lebihkan, pencahayaan yang ditempatkan bervariatif dengan penggunaan lampu sorot, wallwasher, panel LCD, dan juga downlight, serta setiap beberapa ruangan diberikan tempat untuk istirahat. Untuk arah kami sama sekali tidak kebingungan karena memang jalurnya itu linear, lurus, dan juga ada penanda untuk setiap kita akan berganti ruangan. Kemudian zoning dan sirkulasi museum. Di Museum Surabaya, alur sirkulasi bagi menjadi 5 zona, dimulai dari sisi kiri bawah untuk pintu masuk dan keluar di sisi kanan area museum. Alur tidak terlalu rumit atau linear dan setiap zona terdapat denah lokasi saat ini. Untuk lingkaran merah merupakan area transisi di setiap zona. Dalam Museum Surabaya, titik bottleneck terletak pada area transisi ruangan. Pada area transisi terjadi penyempitan jalur. Meskipun begitu, tidak membuat terhambatnya jalur dengan rata-rata kunjungan harian. Dalam museum terdapat tempat duduk di area 3 dan area 5. Kemudian pencahayaan. Museum Surabaya adalah ruang tertutup yang berada di dalam mall. Dalam museum tersebut, tidak terdapat cahaya alami dari luar. Sehingga, semua pencahayaan dalam museum merupakan pencahayaan buatan. Dengan didominasi pencahayaan spotlight, dan beberapa lampu wall washer, downlight, ataupun panel-panel LCD. Untuk elemen interior di Museum Surabaya ini, mulai dari lantai, full menggunakan keramik motif kayu dengan ukuran 1 meter x 12 cm. Untuk bagian dinding menggunakan multiplex, dibedakan dengan finishing. Untuk yang pertama ada finishing cat putih, dan yang kedua ada finishing PVC hijau. Untuk bagian plafon, ini menggunakan gypsum dengan finishing cat hitam. Untuk tone warnanya, ini ada
hitam, putih, krim, dan juga hijau, kesan modern dan juga hangat. Bagian ornamen kami menemukan ada 2 ornamen di bagian pintu masuk dan juga pintu keluar. Untuk yang pertama ini ada ornamen di pintu masuk, ornamen timbul dengan berbagai bentuk penyusun. Di antaranya ada manusia, flora, baju, rumah adat, alat musik, perahu, dan lain sebagainya. Ini membentuk tulisan SUB yang berarti Surabaya. Untuk yang kedua ini ada ornamen dengan bahan PVC foam dengan tulisan terima kasih menggunakan bahasa dari berbagai macam daerah hingga berbagai negara dengan maksud untuk berterima kasih karena sudah mengunjungi museum ini. Ini ada penanda untuk museum di Peraturan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 tentang standarisasi museum menyatakan bahwa museum yang distandarisasi harus memenuhi aspek mutu layanan termasuk penyajian informasi kepada publik. Ini mencakup penyediaan media informasi seperti Signek walau tidak merinci secara teknis. Jadi di Museum Surabaya ini menggunakan beberapa penanda. Yang pertama itu ada penanda pintu masuk, di bagian luar ada dena. Terus waktu kita masuk ke dalam ruangan dan berpindah ke ruang selanjutnya itu dibedakan dengan dinding dan juga nomor yang berbeda. Kemudian untuk pengunjung yang memiliki kebutuhan khusus, dalam museum ini tidak ada fasilitas pendukung untuk pengunjung berkebutuhan khusus maupun lansia. Tapi jalur dari museum cukup lebar untuk yang menggunakan kursi roda ataupun pengunjung yang membawa kereta bayi. Hal ini dapat menjelaskan bahwa museum memang menargetkan pengunjung seperti pelajar, mahasiswa, atau orang dewasa yang memiliki minat pada sejarah. Meskipun luas, tapi fasilitas untuk duduk dalam museum sangat minim untuk pengunjung yang cepat lelah. Dalam museum juga tidak terdapat ruang edukasi dan juga tidak terdapat toilet karena letaknya yang memang berada dalam suatu mall. Sehingga pengunjung memang harus keluar jika ingin menuju toilet. Fenomena masa kini yang berpengaruh terhadap museum. Desain dari museum ini responsif terhadap tren. Museum Surabaya menunjukkan respon terhadap tren museum yang modern yang tidak lagi bersifat statis dan kaku. Tata ruang museum dirancang naratif dan tematik mengikuti alur sejarah kota Surabaya sehingga pengunjung dapat bergerak secara alami tanpa kebingungan. Dari sisi ergonomi, sirkulasi pengunjung cukup jelas dan linear, meminimalkan kelelahan saat berjalan. Ketinggian panel informasi relatif sesuai dengan zona pandang manusia, sehingga mudah dibaca oleh berbagai kelompok usia. Ruang museum memadukan gaya bangunan kolonial dengan elemen display modern, sesuai tren adaptif resource bangunan dan bersejarah. Kemudian material ramah lingkungan. Museum Surabaya memanfaatkan bangunan existing gedung Siola yang secara tidak langsung mendukung prinsip keberlanjutan. Pertama, pengulangan kembali bangunan lama mengurangi kebutuhan material baru dan limbah konstruksi. Kedua, material interior seperti kayu, kaca, dan logam digunakan secara dominan dan relatif tahan lama. Lantai dan dinding asli dipertahankan di beberapa area, mengurangi eksploitasi material baru. Dari sudut pandang ergonomi dan lingkungan, material tidak terlalu reflektif atau menyilaukan sehingga nyaman bagi mata. Material kokoh dan stabil meningkatkan rasa aman pengunjung serta bergerak dan berdiri lama. Museum Surabaya ini juga mulai mengadopsi teknologi interaktif untuk meningkatkan pengalaman belajar. Penggunaan layar digital, panel audiovisual, dan infografis interaktif. Informasi tidak hanya bersifat teks panjang, tetapi dikombinasikan dengan visual dan multimedia yang keren. Dari sisi ergonomi, teknologi ini membantu mengurangi kelelahan karena informasi yang disajikan sangat bervariatif. Pengunjung dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Interaksi visual dan audio meningkatkan daya tarik, terutama bagi generasi muda. Kemudian lingkungan ruang yang mendukung fokus dan eksplorasi. Lingkungan ruang Museum Surabaya cukup mendukung aktivitas eksplorasi.
Pencahayaan buatan disesuaikan dengan objek pamer, tidak terlalu terang atau redup. Warna ruang cenderung netral sehingga tidak mengganggu fokus pada koleksi. Ruang cukup luas untuk bergerak, mengurangi rasa sesak saat ramai pengunjung. Dari aspek ergonomi, suasana ruang membantu konsentrasi dan kenyamanan visual. Pengunjung terdorong untuk mengeksplorasi ruang secara bertahap. Area istirahat di beberapa titik membantu mengurangi kelelahan fisik pengunjung. Untuk yang selanjutnya ini ada kesimpulan dari yang sudah kami paparkan. Museum Surabaya di Gedung Siola menampilkan perancangan interior yang efektif dalam menunjang penyampaian sejarah kota, alur pameran yang runtut, sirkulasi yang mudah dipahami, serta penerapan aspek ergonomi yang memberikan kenyamanan selama kunjungan. Dukungan pencahayaan, sistem penanda, dan media interaktif memperkuat pengalaman belajar pengunjung. Pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai museum juga menunjukkan upaya pelestarian dan keberlanjutan, meskipun masih diperlukan pengembangan fasilitas bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus. Ini daftar pustaka. Isi dari daftar pustaka ini standar yang kami gunakan dalam pengukuran ideal A-level dan juga sirkulasi dan juga tinggi dari display dan entrance, juga ada penanda dari museum ini. Oke, habis. Terima kasih.